Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama adalah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa memberikan kita semuanya nikmat-nikmatnya sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga bisa bertemu walaupun hanya lewat virtual atau layar YouTube panjenengan semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan amalia kita setiap langkah dan diberikan oleh Allah jalan yang lurus, yakni Shiratal Mustaqim. Kedua kali salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mohon dengan barokah dan tetesan syafaat Rasulullah kita senantiasa diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah dajjal, dan dikumpul bersama kasih-kasihnya Allah di jannahnya Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadan abada. Salawat amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada sahabat-sahabat di mana berada, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, mudah-mudahan usahanya diberikan kelancaran oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya dilapangkan, diberikan rezeki yang berlimpah sehingga bisa untuk meniti di jalan perintah-perintahnya Allah, menjalankan segala perintah-perintahnya Allah dan menjauhi segala aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa dapat panggilan yaitu haji wal umrah, menunaikan rukun Islam yang nomor 5, pergi ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah sehingga bisa berkunjung di makamnya baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kepada sahabat-sahabat, mudah-mudahan keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunannya jadikan anak-anak yang solih solihah, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Terkhusus kepada yang jomblo, terkhusus kepada yang janda, terkhusus kepada yang duda, yang single, buah single parent, buah singlean, dan kemudian berikanlah jodoh yang barokah yang sesuai dengan kriterianya, yang bisa membimbing istri dan suami ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak usah panjang kali lebar. Pada kesempatan ini kita akan mengklarifikasi atau menggali informasi lebih lanjut ketika kemarin kita sudah mati-matian untuk berusaha menolong dan menyembuhkan Bapak Ridwan selaku pengusaha properti ya Bapak Ridwan. Ya, properti Bapak. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Gimana sekarang keadaannya Bapak Ridwan? Alhamdulillah agak membaik sih Pak, sudah normal sih. Ya, karena kan artinya di situ ada gangguan-gangguan gaib yang
setelah kita tangani itu pasti ada bekas-bekas lemah. Ya. Karena suatu gaib itu berasal daripada saraf yang lemah. Apalagi sudah 5 bulan ya Pak Ridwan itu. Udah 5 bulan Pak saya menjalani sakit ini. Kalau boleh tahu Bapak Ridwan bersama Mbak Maya ya, istrinya, Istri. menikahnya sudah berapa lama Pak? Saya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jadi menikah sudah 5 tahun lamanya, terus belum diberikan suatu keturunan. Ya. Seperti itu. Terus kalau saya boleh tahu kepada Mbak Mayanya itu kalau secara medis, apakah ada sesuatu yang mengakibatkan belum ada keturunan seperti apa Mbak? Ya, katanya dokter, saya periksakan ke dokter itu kandungannya itu terlalu lemah. Kandungannya lemah. Iya. Terus Jadi dari susah untuk untuk punya keturunan itu susah. kemungkinan kecil bisa, cuma kan artinya dari kandungan kan membahayakan ya. Iya. Terus dari Bapak Ridwan sendiri selaku daripada suami dan pengusaha sukses. Kalau betul sekarang ini Bapak ini usianya berapa ini? Saya usia sekarang hampir 41. Masya Allah, luar biasa. Beliau adalah seorang pengusaha properti yang sekarang ini sedang melejit, bisnisnya ada di mana-mana. Tapi karena di sini mungkin ketelidoran dari Bapak Ridwan sendiri sehingga diuji oleh Allah diberikan kesakitan yang alhamdulillah, tapi pada saat ini sudah sehat walafiat, walaupun masih pemulihan Pak. Ya, Secara medisnya kalau non medis insya Allah sudah aman. Ya. Jadi gimana awal muasalnya panjenengan ketemu sama Mbak Vira ini kok bisa langsung dinikahin sebagai istri kedua ini Pak Ridwan? Ya dulu awalnya saya nikah sama istri saya yang pertama itu udah menjalani 5 tahun. 5 tahun. Selama 5 tahun itu kan nggak dikaruniai momongan. Iya, padahal udah ikhtiar kemana-mana ya. Iya, sudah kemana-mana, tanya-tanya sana sini apa, gimana caranya menerima momongan. Jadi setelah itu saya mungkin udah mungkin putus asa. Jadi saya ambil jalan keluar, tapi saya minta izin dulu sama istri saya yang pertama. Ini sih, ini biar agak enak. Nah, saya izin dulu sama istri yang pertama. Dimana saya boleh nggak semisal saya mau nikah lagi, mungkin biar bisa menambah keturunan. Kalau boleh tahu nih Pak Ridwan, ya panjenengan kok bisa mengambil jalan menikah lagi? Apa karena panjenengan melihat kondisi istrinya sedang kandungan lemah ini kasihan, apa seperti apa? Kok enggak mengambil jalan lain, contohnya bayi tabung, seperti itu? Saya sebenarnya percaya nggak percaya sih Pak untuk menjalankan bayi tabung. Cuman saya mungkin ambil instannya aja. Siapa tahu dengan adanya saya menikah lagi, mungkin cepat dapat momongan. Gitu. Ceritanya seperti itu. Terus kalau dari Mbak Maya sendiri nih, ketika Pak Ridwan atau suaminya panjenengan itu meminta menikah lagi atau memadu panjenengan, sebenarnya panjenengan ini ikhlas apa nggak ikhlas sebenarnya? Ya, sebenarnya itu ya antara ikhlas dan tidak ikhlas, namanya juga suami. Iya betul. Tapi mau bagaimana lagi, saya sebagai wanita saya tidak sempurna, bisa dikatakan seperti itu. Karena saya ingin suami saya, keluarga saya ini bahagia, ya saya mengizinkannya. Ya luar biasa sahabat-sahabat. Jadi Mbak Maya ini juga sosok seorang istri yang solehah sebenarnya. Cuma Allah menguji beliau, rumah tangganya belum diberikan karunia keturunan. Bukan berarti tidak diberikan, masih belum. Ya masih belum mungkin Pak. Nah, ketika di sini ini Bapak Ridwan mengambil Mbak Vira ya, Mbak Vira, istri kedua ini menjadi istri, itu sebenarnya ketemunya di mana itu? Waktu itu saya ketemunya sebenarnya tanpa sengaja sih. Waktu itu kan saya jalan-jalan habis ada ketemu dengan klien bisnis di daerah dekat pantai. Jadi saya ketemu spontan, saya melihat bakal istri saya ini Mbak Vira ini kayaknya menarik gitu. Apa salahnya saya coba dulu gitu. Oh begitu. Sebenarnya waktu pertemuan pertama dengan Mbak Vira ini, apakah Bapak Ridwan sudah suka apa memang yang mengejar ini Mbak Vira apa gimana? Saya pertama kali lihat sih udah feeling kayaknya saya suka dengan wanita ini, dan saya mungkin berambisi saya juga mungkin pengusaha sukses. Mungkin si Mbak Viranya ini mau pasti mau ya, intinya seperti itu sih Pak. Iya,
saya Jadi coba usaha. setelah panjenengan bertemu dengan Mbak Vira di suatu tempat itu, selang beberapa hari atau minggu atau bulan terus dinikahin itu. Itu saya kenal dengan Mbak Vira itu saya coba pendekatan dulu. Saya kasih tahu latar belakang saya udah punya istri dan usaha saya di sana sini, bahkan di luar negeri juga ada. Jadi selama saya pendekatan itu dengan Mbak Vira itu 2 minggu kurang lebih. 2 minggu. Iya. Langsung mau Mbak Vira menikah. Ya alhamdulillah mau sih. Terus daripada Mbak Maya sendiri melihat atau dikenalkan sama Pak Ridwan bahwa ini akan dijadikan istri kedua, langsung setuju apa mempunyai kecurigaan tertentu nih Pak? Ya sebelumnya saya curiga ya, kenapa kok tiba-tiba suami saya ini mau menikah lagi, dan si wanita ini kok tiba-tiba mau, padahal dia ingin dijadikan istri kedua. Ya. Memang gini Pak, kalau dilihat daripada mata metafisika saya, artinya sosok Mbak Vira ini mempunyai daya pikat, artinya punya pengasih AC kalau bahasanya. Buktinya apa? Beliau itu pergi ke dukun sampai membuat panjenengan seperti ini. Berarti kan memang sudah dari dulu main-main begitu. Gitu. Makanya ketika di situ ada suatu target nih panjenengan Pak Ridwan, di situ menambah daya tariknya kepada Pak Ridwan supaya mau, dan ternyata hanya 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu panjenengan menikah di sini ini, apakah langsung akur sama Mbak Maya apa gimana? Ya sebelumnya belum ya, menyesuaikan kondisi. Ya mau gimana lagi, tapi mau nggak mau kita harus menjadi keluarga yang benar-benar utuh ya. Walaupun sebenarnya tersakiti ya. Iya, saya nggak terima sebenarnya. Ya, wanita mana yang di sini ini mau dimadu? Pada akhirnya kan seorang istri tidak mau dimadu, tapi apa boleh buat, saya mewakili daripada Mbak Maya ini karena mungkin sadar diri bahwasanya belum bisa ngasih keturunan sehingga dibolehkan atau diizini menikah. Lalu setelah 1 bulan menikah ini Bapak Ridwan mengalami hal-hal yang seperti apa dulu? Katanya pernah mimpi aneh-aneh juga. Pernah mimpi Ustaz. Jadi kayak saya pernah mimpi itu didatengin sosok makhluk kayak hitam gitu di mimpi saya itu. Seolah-olah saya diajak ke suatu alam gitu. Pernah satu bulan terus sampai hampir 5 bulan itu saya udah hampir merasakan. Jadi saya sempat bertanya-tanya ini apa gitu. Saya bertanya-tanya gitu. Jadi awal muasalnya di situ itu setelah menikah dengan Mbak Vira 1 bulan. Ya. Terus setelah panjenengan mimpi seperti itu, apakah ada hal-hal yang aneh, contohnya sakit tiba-tiba atau panjenengan seperti apa, sesek lah dan sebagainya? Iya, benar kata Ustadz. Jadi sakitnya tuh biasanya tuh di atas jam-jam setelah maghrib itu Pak. Itu sakit kadang, tengah malam itu sakit juga. Berarti nggak terus menerus ini Pak? Nggak terus menerus. Berarti tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi. Iya benar. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya kepada Mbak Maya ini. Mbak Maya, ketika kemarin kita mediasi, di situ Mbak Maya mengatakan pernah melihat Mbak Vira ini melakukan hal yang di luar nalar. Pernah menabur-nabur di ranjangnya Pak Ridwan, kan begitu. Itu setelah menikah berapa bulan? Apa 1 bulan itu apa seperti apa itu Mbak? Ya selama menikah sudah hampir 2 bulanan lah. Hampir 2 bulan. Iya, saya baru melihat. Iya. Habis itu saya curiga, kalau saya langsung bilang ke suami kan saya ini takutnya nanti saya yang dibilang fitnah. Jadi saya masih bingung, saya masih mencari tahu hal yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Terus ketika Mbak Maya melihat kelakuan atau sesuatu yang mencurigakan dari Mbak Vira ini, menabur sesuatu di ranjangnya Pak Ridwan, apakah langsung membuntuti kemana saja perginya Mbak Vira? Apa ada selang waktu berapa hari dulu itu? Ya waktu selang beberapa hari. Jadi masih
mengumpulkan bukti lah ya. Iya, saya mencurigai ketika suatu saat ketika Vira. Ya? Ketika Vira ini mau pergi, akhirnya saya ini membuntuti dan tibalah di suatu tempat. Di situ saya mengikuti terus kemana arahnya si Vira ini. Lalu saya menemukan sebuah rumah. Nah, di situ saya paham mungkin itu rumah si dukun itu. Tapi apakah Mbak Maya waktu itu mencurigai bahwasanya Mbak Vira ini melakukan sesuatu untuk suaminya, apakah pada orang lain? Ya, waktu itu saya hanya berpikir tujuannya itu apa, untuk siapa begitu. Baru suami saya sakit-sakitan itu sepertinya saya itu sudah merasakan mulai curiga kepada Vira itu. Terus daripada Pak Ridwan sendiri saat menikah dengan Mbak Vira dan Mbak Maya ini, apakah dalam waktu mengatur waktu rumah tangga ini adil, apa lebih mementingkan Mbak Vira ini karena menggebu-gebu pengen punya keturunan. Sebenarnya dibilang adil nggak adil ya adil saja Pak. Cuman kan namanya istri muda kan biasanya diprioritaskan. Iya, dimana-mana kalau masih baru pasti diprioritaskan. Jadi ya istri muda saya si Vira ini minta apa selalu saya turutin, akhirnya istri saya yang pertama curiga menerus dengan saya, kok terus gitu, cemburu lah pasti cemburu, memprioritaskan si Mbak Vira. Ya sah-sah saja. Tapi apakah di dalam pikiran atau benaknya Bapak Ridwan tidak melihat kebusukan sampai segini ketika panjenengan tulus pengen keturunan dari Mbak Vira malah pengen menguasai harta sahabat? Tidak ada itu ya? Nggak ada pikiran sih waktu itu Pak. Jadi saya nggak curiga. Nggak. Jadi dengan adanya kemarin saya 100% istri muda saya yang buat saya sakit seperti ini. Oke siap. Ya. Oke, sekarang saya bertanya sama Mbak Maya. Mbak Maya, selaku istri pertama dari Bapak Ridwan, seorang pengusaha yang kaya, panjenengan sempat menolak ketika kita mau melakukan mediasi. Ya. Kenapa panjenengan tidak mempercayai hal-hal gaib? Apa yang membuat panjenengan tidak percaya? Saya nggak percaya aja sama hal-hal seperti itu. Apakah selama kehidupannya Mbak Maya itu tidak pernah mengalami gangguan yang seperti ini dan tidak pernah melakukan atau merasakan atau melihat orang lain itu kerasukan lah, terus gangguan dari makhluk seperti itu? Karena saya sendiri sepertinya tidak pernah mempunyai musuh, jadi saya tidak pernah merasakan seperti hal-hal ini. Tapi ketika di situ kita berusaha semaksimal mungkin bersama santri-santrinya Gus Idris dan kita sudah diizinkan sama beliau-beliaunya, kan berusaha sampai panjenengan menarik Bapak Adi mau pulang. Iya. Itu saking panjenengan tidak percaya kepada makhluk atau gaib ya. Iya. Nah, tapi alhamdulillah dengan tafakur kita, ikhtiar kita bersama dan atas ridho dan kasihnya Allah, suaminya panjenengan ini kan sehat walafiat. Pada akhirnya begini Mbak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman-Nya Allah di dalam Quran, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Pada hakikatnya jin atau gaib itu memang benar-benar ada. Dan ketika Allah ini menciptakan manusia sama, ada yang baik, ada yang buruk. Ketika di sini ini manusianya baik maka akan dapat ridhonya Allah. Tapi kalau tidak baik maka akan bersekutu dengan jin juga. Nah pada saat itu kita meyakinkan dan memberikan bukti. Kalau bahasa orang Jawanya itu toto cerita nyoto. Kalau ada ceritanya pasti ada tata caranya. Contohnya ceritanya seperti apa ini Pak Ridwan? Ceritanya saya sakit Ustaz, kepengen ketemu sama beliau Gus Idris. Nah, setelah itu selang waktu lama 5 bulan kita tangani dengan ruqyah, baca sholawat bersama santri-santrinya Gus Idris. Itu ada tata caranya. Kenyataannya jinnya masuk dalam mediator. Itulah kita menjadi orang Jawa itu jangan sampai membuat cerita yang fiktif, tetapi harus ada nyata dan buktinya. Tapi setelah kejadian
yang menimpa panjenengan sekeluarga? Apakah Mbak Maya sekarang percaya dengan adanya gaib Iya, saya percaya. dan serangan-serangan santet itu? Percaya? Sekarang saya percaya karena melihat suami saya sekarang sembuh. Oke. Jadi sebelum kita lanjutkan kepada jin, saya akan membahas masalah jin yang kemarin menyerang Bapak Ridwan. Ya. Dan kenapa ada jin perayangan dan jin di situ namanya Banaspati. Ya. Insya Allah pada segmen berikutnya. Yang jelas ini adalah wawancara biar panjenengan lebih hati-hati. Baik. Untuk melangkahkan hidup, karena ada pepatah atau tulodone wong Jawa itu, bejo-bejane wong kang eling lan hati-hati sik luwih bejo wong kang hati-hati lan waspada. Nah, jadi sahabat, itu mungkin di segmen yang pertama ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada yang dialami oleh Bapak Ridwan bersama istri Mbak Maya, apa yang menjadi ujiannya Allah ini, agar kita sebagai manusia jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ridwan sukses dari nol dan didamping oleh Mbak Maya. Tetapi jadi ketika sudah sukses maka tergiur kepada wanita lain. Mudah-mudahan kita tergantung atau termasuk golongan orang-orang yang diberikan iman yang kuat, pikiran yang suci, sehingga bisa melangkahkan atau tingkah laku yang baik. Oke sahabat, insyaallah kita lanjutkan ke segmen yang berikutnya.